Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refatia Oktavia Rahmadani dengan NIM 240422604441 dari Offering M. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tutorial SPSS terkait uji validasi, uji reliabilitas, uji korelasi, uji asumsi klasik, dan juga uji regresi pada data skripsi yang ditulis oleh Kasri Wahyuni Yunus untuk memenuhi tugas proyek pada mata kuliah statistika yang diampu oleh Ibu Nujmatul. Untuk itu, saya akan memperlihatkan dulu data-data skripsi yang ada. Berikut merupakan data skripsi yang ditulis oleh Kasri Wahyuni Yunus. Untuk judul skripsinya yaitu peran pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Malang. Untuk itu, dalam skripsi ini terdapat 108 responden. Lalu untuk variabelnya terdapat 3 variabel X, yaitu 3 variabel independen, dan juga 1 variabel dependen, yaitu variabel Y. Kemudian untuk variabel X yang pertama yaitu pengetahuan perpajakan, untuk variabel X yang kedua yaitu sanksi perpajakan, dan untuk variabel X yang ketiga yaitu digitalisasi pajak. Kemudian untuk variabel Y-nya yaitu kepatuhan wajib pajak. Setelah itu akan dipindahkan data-data yang berada pada Excel ini ke SPSS untuk dianalisis uji-uji yang telah saya sebutkan di awal. Untuk menginput data-datanya, saya akan ke data view, kemudian di paste. Kemudian pada variabel view, saya pertama-tama akan merename dulu nama-nama dari variabel-variabel berikut untuk mempermudah saat melakukan analisis. Kemudian setelah semua data di rename, selanjutnya akan pada desimalnya saya rubah menjadi 0. Dan pada measure-nya akan saya ganti menjadi scale. Kemudian setelah itu yang pertama-tama akan dilakukan uji validitas. Untuk melakukan uji validitas akan dilakukan dengan menguji validitas dari tiap variabelnya. Untuk pengujian pertama akan dilakukan pada variabel Y. Caranya yaitu analyze, kemudian ke correlate, lalu bivariate. Lalu dipindahkan semua variabel Y termaksud totalnya ke kolom sebelah kanan. Lalu keluar hasil output sebagai berikut. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membandingkan dengan nilai R tabel untuk menguji kevalitan variabel berikut. Nah, untuk pada skripsi ini terdapat 108 responden yang akan saya bulatkan menjadi 100 responden. Untuk R tabelnya akan saya tunjukkan di sebelah kanan sini dan nilainya yaitu 0,195. Oleh karena itu dapat dilihat jika nilai Pearson correlation-nya lebih dari 0,195 maka dapat dikatakan konstanta tersebut valid. Pada variabel Y, semua konstantanya nilai R-nya bernilai lebih dari 0,195. Itu dapat dilihat dari Y.2 Pearson correlation-nya 0,689
Y3 0,708 dan seterusnya, yaitu lebih dari 0,195, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Y yaitu semua datanya valid. Kemudian selanjutnya akan dilakukan uji validitas pada variabel X1. Untuk mengujinya akan dilakukan dengan hal yang sama, yaitu analyze, kemudian correlate, bivariate, kemudian variabel Y yang di sebelah kanan dipindahkan terlebih dahulu ke sebelah kiri, kemudian semua variabel X1 termasuk total dipindahkan ke sebelah kanan. Untuk correlation koefisiennya dipilih Pearson, lalu tes of significance-nya to tell, lalu klik OK. Kemudian akan keluar output sebagai berikut. Nah, dapat dilihat juga pada variabel X1 semua nilai R-nya jika dibandingkan dengan R tabel yaitu 0,195, nilai R-nya lebih dari 0,195. Maka dapat disimpulkan bahwa semua konstanta pada variabel X1 itu valid. Kemudian akan dilakukan uji validitas pada variabel X2. Akan ke correlate, kemudian bivariate. Pada kolom sebelah kanan yang tadi diisi oleh variabel X1 akan dipindahkan ke sebelah kiri dan diganti dengan variabel X2 termasuk total. Correlation koefisiennya masih Pearson, lalu test of significance-nya to tell, lalu klik OK. Kemudian akan muncul output sebagai berikut. Nah, pada variabel X2 juga jika dibandingkan dengan R tabel, nilai R dari X2.1 sampai X2.5 beserta total X2-nya juga lebih dari 0,195. Dapat dilihat dari nilai contohnya X2.1, nilai R-nya yaitu 0,522. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai X2.1 ini valid. Kemudian jika dilihat pada X2.3, X2.4, X2.5 juga nilai R-nya lebih dari 0,195, maka dapat disimpulkan bahwa semua konstanta pada variabel X2 yaitu valid. Kemudian yang terakhir akan dilakukan uji validitas pada variabel X3. Caranya akan masih sama, yaitu correlate, kemudian bivariate, kemudian kolom X2 di sebelah kanan akan dipindahkan ke sebelah kiri dan diganti dengan variabel X3. Lalu klik OK. Nah, setelah itu akan muncul output juga sama seperti tadi, nilainya juga masih sama, yaitu jika dibandingkan dengan R tabel yaitu 0,195, maka konstanta tersebut valid. Nah, pada variabel X3 nilai R-nya juga lebih dari 0,195, maka dapat disimpulkan juga bahwa semua konstanta pada variabel X3 yaitu valid. Kemudian jika telah diketahui bahwa konstanta tersebut itu valid atau tidak, maka akan dilakukan uji reliabilitas untuk konstanta-konstanta yang valid saja. Nah, karena pada data ini semua variabelnya valid, maka semua datanya akan dimasukkan untuk dilakukan uji reliabilitas. Untuk dilakukan uji reliabilitas akan ke analyze, kemudian scale, dan ada reliability analysis. Untuk uji reliabilitas masih sama seperti uji validitas, namun total dari variabelnya tidak diikutkan. Kemudian pada statistiknya dipilih scale if item delete, kemudian continue, dan modelnya yaitu dipilih alpha. Kemudian pada uji reliabilitas, untuk mengetahui apakah variabel tersebut konstantanya bersifat reliable atau tidak dapat dilihat dari nilai Cronbach alfanya. Jika nilai Cronbach alfanya lebih dari 0,6, maka variabel tersebut reliable. Nah, pada variabel Y, nilai Cronbach alfanya yaitu 0,853, maka variabel Y itu bersifat reliable. Kemudian untuk selanjutnya akan dilakukan uji reliabilitas pada variabel X1. Caranya masih sama, yaitu scale, kemudian reliability analysis. Untuk variabel Y-nya yang tadi sebelah kanan akan dipindahkan ke sebelah kiri,
kemudian akan dimasukkan semua data dari X1 kecuali total ke sebelah kanan. Klik OK. Dan di sini sudah keluar outputnya untuk uji reliabilitas pada variabel X1. Nilai Cronbach alfanya yaitu 0,699. Nah, pada variabel 1 juga secara keseluruhan variabel X1 yaitu bersifat reliable karena nilai Cronbach alfanya lebih dari 0,6. Kemudian jika dilihat di sini ada satu konstanta yang tidak reliable yaitu X1.3 dengan nilai Cronbach alfanya 0,599. Selanjutnya akan dilakukan uji reliabilitas pada variabel X2. Untuk dilakukan uji reliabilitas pada X2, data-data dari variabel X2 akan dipindahkan ke sebelah kanan. Kemudian klik OK dan akan muncul output sebagai berikut. Pada variabel X2 yaitu nilai Cronbach alfanya lebih dari 0,6 yaitu 0,613. Namun jika dilihat pada tiap konstantanya, nilai Cronbach alfanya yang reliable hanya pada X2.3 yaitu 0,612. Tapi masih dapat dikatakan bahwa variabel berikut ini yaitu variabel X2 bersifat reliable. Kemudian akan dilakukan uji reliabilitas pada variabel X3. Untuk dilakukan uji reliabilitas pada variabel X3 akan dipindahkan semua data-data konstantanya ke sebelah kanan. Modelnya masih alpha, kemudian klik OK. Akan muncul output sebagai berikut. Nah, pada variabel X3 nilai Cronbach alfanya yaitu 0,826, maka lebih dari 0,6. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel X3 juga bersifat reliable. Nah, dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam data skripsi ini bersifat reliable. Nah, selanjutnya akan dilakukan uji korelasi untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara variabel X1, X2, X3 pada variabel Y. Untuk menguji korelasinya akan ke analyze, kemudian correlate, bivariate. Di set terlebih dahulu. Untuk uji korelasi yang dipilih hanya totalnya saja. Jadi tidak dimasukkan konstantanya, yaitu total Y, kemudian total X1, X2, dan X3 dipindahkan ke sebelah kanan. Kemudian klik OK. Untuk mengetahui apakah terdapat korelasi atau tidak, dapat dilihat pada nilai signifikannya. Apabila kurang dari 0,05, maka hipotesis tersebut diterima. Dapat dilihat terlebih dahulu nilai signifikan pada X1 korelasi X1 pada Y yaitu 0,00. Dapat disimpulkan bahwa variabel X1 berkorelasi dengan variabel Y. Kemudian pada variabel X2 nilai signifikannya yaitu 0,000. Dapat disimpulkan juga bahwa variabel X2 berkorelasi dengan variabel Y. Dan yang terakhir yaitu variabel X3 nilai signifikannya 0,00. Dapat disimpulkan juga bahwa variabel X3 berkorelasi dengan variabel Y. Kemudian setelah diuji hipotesisnya diterima atau tidak, akan dilanjutkan dengan seberapa kuat variabel tersebut berkorelasi dengan variabel Y. Karena semua hipotesis yang tadi diterima, maka akan terdapat korelasi antara variabel X dan variabel Y-nya. Nah, untuk melihat seberapa kuatnya dapat dilihat pada nilai R-nya, yaitu nilai Pearson correlation-nya. Untuk variabel X1, korelasi antara variabel X1 dengan variabel Y yaitu 0,607. Berarti dapat disimpulkan bahwa korelasi antara variabel X1 dengan
variabel y adalah berarti korelasi antara variabel x1 dengan variabel y yaitu kuat karena berada pada rentang 0,6 sampai 0,8. Kemudian korelasi antara variabel x2 dengan variabel y yaitu 0,345, maka korelasinya rendah karena berada pada rentang 0,2 sampai 0,4. Kemudian korelasi antara variabel x3 dengan variabel y yaitu 0,547, yaitu korelasinya sedang karena berada pada rentang 0,4. Lalu selanjutnya akan dilakukan uji asumsi klasik. Untuk menguji asumsi klasik terdapat beberapa yang harus diuji, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Untuk yang pertama yaitu akan dilakukan uji normalitas dan uji multikolinearitas. Dapat dilakukan pada analyze, kemudian correlate, kemudian regress. Pada analyze, kemudian regresi, linear, dan juga pada dependennya diisi oleh variabel y, dan untuk independennya diisi oleh variabel x1, x2, dan x3. Pada statistiknya dipilih collinearity diagnostic untuk menguji multikolinearitas pada plotnya. Kemudian untuk save-nya akan di checklist unstandardized, kemudian continue, dan diklik OK. Selanjutnya akan muncul output sebagai berikut. Untuk melakukan uji validitas, untuk dilakukan uji normalitas akan dilihat pada histogram dan juga scatter plotnya. Jika histogramnya membentuk gunung, maka dapat dikatakan variabel-variabel tersebut berdistribusi secara normal. Kemudian jika pada scatter plotnya menyebar, dapat dikatakan juga bahwa variabel-variabel berikut yaitu berdistribusi secara normal. Kemudian untuk melihat apakah terjadi multikolinearitas pada variabelnya dapat dilihat pada tabel koefisien, dilihat nilai toleransi dan juga nilai VIF-nya. Nilai toleransinya lebih dari 1 dan nilai VIF-nya kurang dari 10, maka dapat dikatakan bahwa variabel tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Nah, pada variabel x1 nilai toleransinya 0,747, maka lebih dari 0,1, dan nilai VIF-nya 1,340, maka kurang dari 10, dapat dikatakan pada variabel 1 tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian untuk variabel x2 nilai toleransinya 0,893 dan nilai VIF-nya 1,119, maka dapat dikatakan juga bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada variabel x2. Dan yang terakhir yaitu variabel x3 nilai toleransinya 0,827, maka lebih dari 0,10, dan nilai VIF-nya 1,209, yaitu kurang dari 10, maka tidak terjadi juga multikolinearitas pada variabel-variabel berikut ini. Kemudian setelah dilakukan uji normalitas dan juga uji multikolinearitas, akan dilakukan uji heterokedastisitas menggunakan metode Gleitzer. Untuk melakukan metode Gleitzer akan dilakukan pada transform, kemudian compute variabel, lalu pada target variabelnya ditulis abs_has, kemudian function groupnya dipilih all dan input abs ke atas. Nah, untuk yang diisi, data yang diisi abs adalah data dari unstandardized yang tadi didapatkan pada uji regresi. Kemudian input ke sebelah kanan dan OK. Kemudian setelah itu, setelah dilakukan pada transform dan compute, lalu setelah itu akan keluar variabel yang baru, yaitu variabel abs_res. Nah, variabel ini yang nantinya akan dilakukan uji regresi untuk melihat apakah terjadi heterokedastisitas pada variabel tersebut atau tidak. Regresi kemudian linear
dan pada di sini yaitu di reset terlebih dahulu. Pada variabel dependennya diganti oleh variabel ABS res. Kemudian untuk variabel independennya masih sama, yaitu total X1, X2, dan X3. Klik OK. Lalu selanjutnya akan keluar output sebagai berikut. Nah, untuk pertama-tama akan dilihat pada tabel model summary-nya pada nilai R-square-nya. Di sini nilai R-square-nya yaitu 0,509 dapat disimpulkan kemudian akan disimpulkan bahwa variabel-variabel X berpengaruh sebesar 50,9% pada variabel Y. Kemudian 49,1%-nya yaitu dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Lalu selanjutnya akan dilihat pada nilai koefisiennya, yaitu pada nilai signifikannya. Jika kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Untuk variabel X1 yaitu nilai signifikannya 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 berpengaruh secara signifikan pada variabel Y. Kemudian untuk variabel X2-nya nilai signifikannya 0,10, yaitu kurang dari 0,5. Maka dapat disimpulkan juga bahwa variabel X2 berpengaruh secara signifikan pada variabel Y. Kemudian total X3-nya nilai signifikan yaitu 0,000, maka kurang dari 0,5, maka variabel X3 juga berpengaruh secara signifikan pada variabel Y. Kemudian akan dituliskan persamaan regresi dari variabel-variabel berikut di sebelah kanan. Baik, untuk tutorial SPSS memenuhi tugas proyek statistika akan saya cukupi sampai di sini. Maaf jika ada kesalahan saat interpretasi perkataan dan juga pada saat penilaiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.